Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang pertama, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan rezeki yang limpah. Dan yang kedua yaitu yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam Bapak Dr. Andes Haji Abdul Basit Junaidi MAG, dan yang saya cintai dan sayangi yaitu teman-teman Prodi Hukum Pidana Islam HPI 1B. Di sini saya akan menerangkan tasawuf dalam Islam. Tasawuf dalam Islam. Yang pertama, kita harus mengerti apa itu tasawuf. Pengertian tasawuf yaitu secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu tasawwufah yatasawwafu tasawwufan. Selain dari kata tersebut, ada yang mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata suf, sawwafa, yang artinya bulu domba. Maksudnya adalah bahwa para penganut tasawuf ini hidupnya sederhana tetapi berhati mulia, serta menjauhi pakaian sutra dan memakai kain dari bulu domba yang kasar atau yang disebut dengan kain wol kasar. Sedangkan pengertian tasawuf secara terminologi terdapat beberapa pendapat berbeda yang telah dirumuskan oleh beberapa ahli, namun penulis hanya akan mengambil satu pendapat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berpendapat tasawuf adalah mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan khalwat, riyadhah, taubah, dan ikhlas. Masih banyak pendapat lain yang menghubungkan kata tasawuf dengan perkataan-perkataan lain yang dapat dirujuk dalam buku-buku tasawuf. Yang jelas dari segi bahasa, terlepas dari berbagai pendapat yang ada, dapat dipahami bahwa tasawuf adalah sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan dan selalu bijaksana serta mengutamakan kebajikan. Selanjutnya saya akan terangkan ada macam-macam tasawuf. Macam-macam tasawuf ada 3. Yang pertama yaitu tasawuf falsafi, dan yang kedua yaitu tasawuf akhlaki, dan yang terakhir yang ketiga yaitu tasawuf syi'i. Yang pertama yaitu tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi merupakan tasawuf yang didasarkan kepada gabungan teori-teori tasawuf dan filsafat atau yang bermakna mistik metafisis. Karakter umum dari tasawuf ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Taftazani, bahwa tasawuf seperti ini tidak dapat dikategorikan sebagai tasawuf dalam arti sesungguhnya. Mengapa? Karena teori-teorinya selalu dikemukakan dalam bahasa filsafat, juga tidak dapat dikatakan sebagai filsafat dalam artian yang sebenarnya, karena teori-teorinya juga didasarkan pada rasa. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajarannya memadukan antara visi mistis dan rasional sebagai penggagasnya. Tasawuf falsafi ini mulai muncul dengan jelas dalam Islam sejak abad 6 Hijriah, meskipun para tokohnya baru dikenal dengan berkembang
terutama di kalangan para sufi yang juga seorang filosof. 12 para tokoh tasawuf falsafi tidak hanya terpaku pada makna teks keagamaan saja, tapi juga berupaya menembus makna batin yang terdalam dan dilengkapi dengan pengalaman metafisis. Dengan ini, penganutnya berusaha untuk memutuskan jarak yang terbentang antara hamba dengan Tuhan, sehingga merasa benar-benar menyatu dengan Tuhan. Yang kedua, yaitu ada tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku akhlak atau budi pekerti atau perbaikan akhlak dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan. Tasawuf seperti ini berupaya untuk menghindari akhlak mahmunah dan mewujudkan akhlak mahmudah. Tasawuf seperti ini dikembangkan oleh ulama-ulama sufi. Tasawuf akhlaki adalah ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan sikap mental dan pendisiplinan tingkah laku yang ketat. Guna mencapai kebahagiaan yang optimum, manusia harus lebih dahulu yang mengidentifikasikan eksistensi dirinya dengan ciri-ciri ketuhanan melalui pensucian jiwa dan raga yang bermula dari pembentukan pribadi yang bermoral dan berakhlak mulia. Yang dalam ilmu tasawuf dikenal taholli. Apa itu taholli? Taholli penggosongan diri dari sifat-sifat tercela. Dan taholli, apa itu tahalli? Menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Dan tajalli, yaitu terungkapnya nur gaib bagi hati yang telah bersih sehingga mampu menangkap cahaya ketuhanan. Yang terakhir yaitu ada tasawuf syi'i. Paham tasawuf syi'i beranggapan bahwa manusia dapat meninggal dengan Tuhannya karena kesamaan esensi dengan Tuhannya, dan pemahaman ini dikembangkan oleh aliran Syiah. Selanjutnya ialah para tokoh sufi. Ada 10 para tokoh sufi saya menyebutkan di sini. Yang pertama yaitu ada Zu Al-Nun Al-Misri. Yang kedua yaitu Abu Yazid Al-Bustami. Yang ketiga yaitu Al-Junaid Al-Baghdadi. Yang keempat yaitu ada Al-Hallaj. Dan yang kelima yaitu ada Al-Ghazali. Berikutnya yang keenam ada Ibnu Arabi, Syekh Al-Akbar Al-Sufi. Yang ketujuh ada Al-Jilli, Al-Insan Al-Kamil. Dan yang kedelapan yaitu ada Abdul Al-Qadir Jalani, Syekh Tariqah Sufi. Yang kesembilan ada Ibnu Ata'allah, Sahib Al-Hikam. Dan yang terakhir yaitu Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Zu Al-Nun Al-Misri, nama lengkapnya adalah Abu Al-Fayd Tauban bin Ibrahim bin Muhammad Al-Ansari. Hidup dari 772 sampai 860 Masehi, yang dijuluki Sahib Al-Hud atau pemilik ikan. Ia dikenal sebagai sufi yang mengembangkan teori tentang makrifat. Makrifat dalam terma sufistik memiliki pengertian yang berbeda dengan istilah ilm, yakni sesuatu yang bisa diperoleh melalui jalan usaha dan proses pembelajaran, sedangkan makrifat dalam terma sufi lebih merujuk pada pengertian salah satu metode yang bisa ditempuh untuk mencapai tingkatan spiritual. Sebagaimana diketahui bahwa kalangan sufi membedakan jalan sufistik ke dalam 3 macam. Yang pertama yaitu makhofah, jalan kecemasan dan penyucian diri. Tokohnya adalah Hasan Al-Basri. Yang kedua yaitu mahabbah, jalan cinta, pengorbanan dan penyucian diri, dengan tokohnya Rabilah Al-Adawiyah. Dan yang ketiga yaitu ma'rifah, jalan pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu ada Abu Yazid Al-Bustami. Al-Bustami adalah orang pertama yang memakai istilah fana sebagai kosakata sufistik. Dia mengadopsi teori monisme dan gnostisisme Hindu-Buddha. Konsep muraqabah, pendekatan spiritual yang dipahaminya disejajarkan dengan ajaran Samedi meditation, yang pada puncaknya mencapai ekstase fana, di mana terjadi penyatuan antara yang mendekat muraqib yakni sufi dan yang didekati muraqab
yakni Allah. Pada konteks ini diketahui bahwa Bustami memilah antara konsep ibadah dan ma'rifah, di mana ahli ibadah ritual normatif dipersepsikan sebagai orang yang jauh untuk dapat meraih ma'rifah, tingkat spiritualitas hasil pendakian sufistik. Harun Nasution memandang bahwa ittihad yang menjadi teori sentral dari Bustami tampak sebagai suatu tingkatan dalam tasawuf di mana yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu, sehingga salah satu kepada yang lainnya dapat saling berkata, "Hai, aku, ya anak." Selanjutnya ada Al-Junaid Al-Baghdadi, Abu Al-Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Nehawandi Al-Baghdadi. Ia dikenal sebagai tokoh yang mensistematisiskan beberapa kecenderungan tasawuf dan mencoba mengislamisasi istilah-istilah tasawuf dengan istilah-istilah dari Al-Quran. Ia digelari Sayyid Al-Taifah dan juga Tawus Al-Ulama, burung merak para ulama. Dia menjadi figur teladan dalam dunia ketasawufan. Keseriusannya mengkaji syariah memengaruhi corak pemikiran tasawufnya. Dia berpendapat bahwa tasawuf secara praktis haruslah berada dalam bingkai tuntunan syariat. Baginya, tasawuf tidaklah diperoleh dari kata-kata atau perdebatan atas sesuatu hal, melainkan dari praktik hidup lapar, senantiasa bangun malam, dan memperbanyak amal soleh. Dia mengkritik perilaku sebagai pihak yang menjadikan usul mencapai penyatuan diri dengan Allah sebagai tindakan dan apologi untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atau kewajiban hukum syariah. Madhab tasawufnya dikenal terikat kuat dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Wacana cinta mistiknya senantiasa menuju kepada ketenangan jiwa sebagai kontra wacana dari praktis kesufian yang berciri kemabukan. Selanjutnya ada Al-Hallaj. Al-Hallaj hidup dari 858 sampai 922 Masehi. Merupakan seorang proponen paling awal yang disebut-sebut menerima klaim keselamatan ekskatologis di luar Islam. Di antaranya tebaran pemikirannya memang terdapat ide-ide yang dapat dipersepsi sebagai sumbangsihnya bagi paham pluralisme agama yang sekarang menjadi wacana keislaman aktual, semisal yang terekam dalam tafsirnya atas kisah Musa ketika diajak bicara oleh Allah yang tampak di mata telanjangnya sebagai pohon belukar api yang berbicara. Pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa ketika seseorang telah sampai pada titik kesadaran diri di mana ia terserap ke dalam hakikat kebenaran, maka kebenaran itu tampak hadir dalam setiap apa yang dilihatnya secara lahir. Yang selanjutnya yaitu Al-Ghazali. Dalam dialektika intelektual spiritualitasnya, Al-Ghazali telah menemukan kebenaran hakiki ilmu al-yakin setelah menempuh jalan tasawuf. Bagi Al-Ghazali, tasawuf tidak saja telah membebaskan dahaga dan krisis intelektualnya yang bersifat metodologis manhaji, tetapi juga krisisnya yang bersifat spiritual rohani, sehingga cukup logis kalau kemudian ia sangat mengapresiasi tasawuf melalui ungkapannya, "Perjalanan sufi merupakan perjalanan terbaik. Jalannya adalah jalan terbenar dan akhlaknya adalah akhlak yang paling bersih." Hanya saja tasawuf yang diapresiasi Al-Ghazali adalah tasawuf yang ia formulasikan ujung dan batas akhirnya dengan istilah Al-Qurb. Bahkan Al-Ghazali berupaya mengembalikan terminologi fikih sebagai ilmu atau jalan untuk menuju kehidupan akhirat, bukan hanya memuat bahasan-bahasan formal, akan tetapi bersifat umum dan komprehensif. Yang selanjutnya adalah Ibnu Arabi, Syekh Al-Akbar Al-Sufi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Aili Al-Khatami Al-Tali Al-Andalusi. Beliau lahir 1165 Masehi dan meninggal pada 1240 Masehi. Di timur ia dikenal dengan sebutan Ibnu Arabi, di barat ia dikenal dengan sebutan Ibnu Suraqah, Syekh Al-Akbar, Dr. Maximus Muhyiddin, bahkan Neoplotinus. Ia dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai tradisi kehidupan sufistik yang kuat. Yang selanjutnya yaitu ada Al-Jilli Al-Insan Al-Kamil. Nama lengkapnya adalah Abdul Al-Karim Ibnu Ibrahim Ibnu Abdul Al-Karim bin Khalifah bin Ahmad bin Mahmud Al-Jilli.
hidup dari 1365 sampai 1428 Masehi, terkenal dengan teori sofistiknya tentang insan kamil atau manusia sempurna. Ia mengidentifikasikan insan kamil ini dalam dua pengertian. Yang pertama, dalam pengertian konsep pengetahuan tentang manusia yang sempurna. Yang kedua yaitu terkait dengan jati diri yang mengidealkan kesatuan nama dan sifat-sifat Allah ke dalam hakikat atau esensi dirinya. Menurutnya, manusia dapat mencapai kesempurnaan insaniahnya melalui latihan rohani dan pendakian mistik. Latihan ini diawali dengan kontemplasi tentang nama dan sifat-sifat Allah, kemudian masuk ke dalam suasana sifat-sifat Allah di mana ia memulai melangkah menjadi bagian dari sifat-sifat tersebut dan memperoleh kekuasaan yang luar biasa. Berikutnya, ia melintasi daerah nama serta sifat Allah, masuk ke dalam hakikat mutlak menjadi manusia Allah atau insan kamil. Ketika itulah matanya akan menjadi mata Allah, kata-katanya adalah kata-kata Allah, dan hidupnya menjadi hidup Allah. Kesemuanya ini didasarkan pada asumsi bahwa segenap wujud hanya mempunyai satu realitas, esensi murni, yaitu wujud mutlak yang telah tergambarkan dan tergapai hakikatnya oleh segala pemikiran manusia yang fana. Yang selanjutnya ada Abdul Al-Qadir Jailani, Syekh Tariqah Sufi. Nama lengkapnya adalah Muhi Al-Din Abu Muhammad Abdul Qadir Ibnu Abi Sholih Zomodus Al-Jailani. Lahir di Jailan atau Kailan tahun 470 Hijriah atau 1077 Masehi. Beliau wafat pada hari Sabtu malam setelah maghrib pada tanggal 9 Rabiul Akhir di daerah Babil Azj. Wafat di Baghdad pada 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Dalam usia 8 tahun ia sudah meninggalkan jalan menuju Baghdad pada tahun 488 Hijriah atau 1095 Masehi karena tidak diterima belajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad yang waktu itu dipimpin Ahmad Al-Ghazali yang menggantikan saudaranya Abu Hamid Al-Ghazali. Pada tahun 521 Hijriah atau 1127 Masehi, dia mengajar dan berfatwa dalam semua madhab pada masyarakat sampai dikenal masyarakat luas. Selama 25 tahun, Abdul Al-Qadir Al-Jailani menghabiskan waktunya sebagai pengembara sufi di padang pasir Irak dan akhirnya dikenal oleh dunia sebagai tokoh sufi besar dunia Islam. Selain itu, dia memimpin madrasah dan ribat di Baghdad yang didirikan sejak 521 Hijriah sampai wafatnya di tahun 561 Hijriah. Madrasah itu tetap bertahan dengan anaknya Abdul Wahab 552 sampai 593 Hijriah atau 1151 sampai 1196 Masehi. Diteruskan anaknya Abdul Salam 611 Hijriah atau 1214 Masehi. Juga dipimpin anak kedua Abdul Al-Qadir Al-Jailani, Abdul Razak 528-603 Hijriah atau 1934 sampai 1206 Masehi sampai hancurnya Baghdad pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Syekh Abdul Al-Qadir Jailani juga dikenal sebagai pendiri sekaligus penyebar salah satu tarekat terbesar di dunia bernama Tarekat Qadiriyah. Selanjutnya ada Ibnu Athaullah Shahib Hikam. Nama lengkapnya adalah Taj Ad-Dir Abu Fadl Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Al-Karim Ibnu Abdul Ar-Rahman Ibnu Abdul Allah Ibnu Isa Al-Hasani Ibnu Athaullah Al-Juzami Al-Maliki As-Sakandari. Ada sejumlah kelas kesufian yang diberikan kepadanya seperti Qut Az-Zaman, Alam Al-Muhtadin, Zain Al-Abidin, Ustadz Al-Kabir, Qut Al-Gaus, Imam Al-Muhakkik, Al-Arif, Al-Mukassif, Al-Wali, Al-Rabbani. Sebagian besar ahli sejarah tidak mencatatkan tahun kelahiran Ibnu Athaullah, namun diperkirakan dia lahir pada pertengahan abad ke-7 Hijriah atau tahun 649 Hijriah atau 1250 Masehi dan meninggal dunia pada tanggal 21 November 1309 Masehi bertepatan dengan 16 Jumadil Akhir 709 Hijriah. Selain sebagai pengikut madhab Maliki, Ibnu Athaullah juga menjadi pengikut dan penyebar tarekat As-Sazaliyah.
Selanjutnya ada Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibnu Abu Bakar Ibnu Ayyub Ibnu Salat Ibnu Haris Al-Zarli Al-Dimashqi yang dijuluki dengan Syams ad-Din atau matahari agama. Sedangkan Al-Jauziyah merupakan nisbah kepada sebuah perguruan Al-Jauziyah yang berada di daerah Damaskus yang didirikan oleh ayahnya Muhyiddin Abu Al-Mahasin Yusuf Ibnu Abdul Al-Rahmani bin Ali Al-Jauzi, wafat 656 Hijriah. Beberapa bukunya yang berhasil penulis dikumpulkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu Thoriq Al-Hijratain wa Bab Al-Saladatain, Hadi Al-Arwah ila Bilad Al-Afrah. Selanjutnya Alam Al-Mukilin an Rabb Al-Alamin, Ijtimal Al-Juyuzi Al-Islamiyah ala Wazu Al-Mu'atilah, Al-Turuq Al-Hukmiyah fi As-Siyasah Al-Syariyah, Tuhfah Al-Maudud fi Ahkam Al-Maulad, Ahkam Ahal Al-Zimmah, At-Tib An-Nabawi, dan masih banyak yang lainnya. Sekalipun Ibnu Qayyim berguru kepada Ibnu Taimiyah sejak 130 kepulangannya dari Mesir 712 Hijriah, namun dalam menulis kitab-kitabnya seperti Madarij As-Salikin Baina Manazil, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihda As-Sabirani, dan Miftah As-Sa'adah, ia telah meninggalkan gaya gurunya yang keras dan kontrofrontatif dan menggantinya dengan cara yang tenang dan damai.